Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang sudah join di acara Juniper IP Network Virtual Event. Jelajahi masa depan jaringan Anda dengan SD-WAN. Selamat siang semuanya. Mungkin untuk yang pertama kali baru join, belum kenal saya perkenalkan dulu. Saya Meta, perwakilan dari IPnet, khusus untuk produk Juniper. Jadi saya akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah untuk kualitas suara dan gambar sudah cukup jelas? Semoga juga internetnya berjalan lancar hari ini sehingga kita bisa mengikuti acara dari awal hingga akhirnya. Dan nanti saya berharap untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti juga, ada nanti satu polling question, dan juga jika Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai materi topik hari ini, bisa langsung nanti di kolom chat untuk ditanyakan, nanti dari pihak Juniper atau speakernya atau IPnet akan membantu jawab. Dan juga saya ingin memberitahukan juga bahwa hari ini tuh ada informasi yang sangat penting sekali, karena hari ini itu kita akan Juniper akan membawakan topik terbaru mengenai teknologi SD-WAN itu dengan teknologi 128T. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Hendra. Dan nanti untuk mengenai datasheet SD-WAN ini yang terbaru, Bapak dan Ibu juga bisa mendownload. Nanti setelah beberapa hari ini dari event hari ini, saya akan mengirimkan thank you email. Itu akan ada isinya tentang materi presentasi hari ini, datasheet, dan juga recording webinar Zoom pada hari ini. Nanti tinggal diklik saja, dan nanti Bapak Ibu jadi bisa langsung mempelajarinya. Dan nanti di akhir acara pun kami akan menyiapkan satu unit lucky draw, yaitu untuk satu orang yang beruntung, yaitu satu unit Mi Band. Jadi seperti ini, kelihatan mungkin ya. Jadi ini mungkin bisa dipakai sehari-hari, sekarang ini sangat bermanfaat untuk kita tahu mengukur jalan kita ataupun workout kita. Dan nanti pastinya untuk pemenang lucky draw akan kita verifikasi terlebih dahulu. Dan selain lucky draw juga kita akan memberikan merchandise, yaitu berupa e-voucher. E-voucher ini hanya dalam bentuk account GoPay, Gojek, account Gojek. Jadi pastikan nih Bapak dan Ibu mempunyai nomor account Gojek yang valid, yang sudah bisa dipakai. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak punya nomor account Gojek, mungkin bisa pakai istrinya punya, boleh, atau anaknya, atau siapapun, boleh. Nanti diinfokan, di akhir acara saya akan memberikan email, nanti bisa diinfokan di email tersebut. Dan kita akan menunggu sampai hari Jumat tanggal 26 Maret ini untuk pengumpulan akun Gojek yang akan nanti kita transfer untuk GoPay-nya. Dan nanti dia akan didistribusikannya itu nanti hari Rabu depan bersama dengan beberapa souvenir untuk para peserta yang hari ini aktif. Mungkin mengikuti polling question atau bertanya, itu akan kita kirimkan juga bersamaan lewat JNE. Dan untuk kita akan memberikan itu nanti setelah hari Rabu. Dan saya mungkin akan mengajak lagi nih untuk selamat datang pada para peserta yang baru hadir, yang baru bergabung. Sekarang sudah ada sekitar 18 ya, mungkin masih menunggu yang lain. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Juniper karena telah mendukung acara webinar pada siang hari ini antara Juniper dan juga IPnet. Jadi di kondisi PPKM sekarang ini secara virtual di tahun 2021 adalah virtual yang pertama kali webinar antara Juniper dan juga IPnet. Dan ini adalah webinar yang keempat selama tahun 2020 itu kita sudah mengadakan 4 kali webinar. Dan jadi saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung simak opening speech mengenai SD-WAN dengan teknologi 128T yang baru saja diakuisisi oleh Juniper nih per akhir Desember 2020, dan ini akan disampaikan oleh Pak He Haryadi selaku Presiden Direktur PT IP Network Solusindo. Dipersilakan Pak. Oke, selamat siang, selamat datang di session tahun ini. Ini session yang pertama di tahun ini bersahabat Juniper Network. Session ini kita akan ngobrolin mengenai Smart SD-WAN, di mana Juniper ini sangat berkomitmen di teknologi SD-WAN ini dari produk pertama mereka yang dengan platform SRX, dan kemudian masuk ke Marvis, kemudian beberapa tahun yang lalu akuisisi untuk produk MIS, Artificial Intelligence, dan setelah
beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan Oktober ya tahun 2020, itu Juniper juga akuisisi beberapa company, termasuk 128 Teknologi ini, di mana One to Eight Teknologi ini akan menjadikan melengkapi, artinya melengkapi SD-WAN solution itu, jadi bekerja sebagai intelligent decision based dan on real time user session, jadi lebih ke user artificial intelligence lah. Nanti selengkapnya nanti dengan Pak Hendra akan disampaikan secara lengkap. Kira-kira seperti itu. Demikian, Pak Hendra, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Haryadi, Bu Meta. Baiklah, sebelumnya nama saya Hendra Effendi. Mungkin kita pernah berjumpa di waktu lalu ya, dari webinar sebelumnya. Oke, hari ini saya akan coba membawakan satu materi yang bisa dibilang, kalau untuk Indonesia mungkin baru kali ini webinar dengan topik Session Smart SD-WAN. Mungkin beberapa waktu lalu ada partner saya pernah bawain masalah SD-WAN juga. Nah, yang ini basically berbeda, ya, sama-sama teknologi SD-WAN. Seperti kata Pak Har tadi, ini adalah salah satu akuisisi terbaru Juniper. Memang beberapa bulan ini kayaknya Juniper lagi lumayan gencar melakukan akuisisi, jadi bukan hanya SD-WAN saja, tapi banyak teknologi lain juga diakuisisi untuk melengkapi portfolio yang sudah ada. Nah, salah satu yang ingin kita bahas hari ini adalah mengenai Session Smart SD-WAN. Oke, sebelumnya saya ada sedikit polling, ya, mungkin mohon bantuannya dari para peserta. Oke, Bu Meta. Ya, apa sudah kelihatan Ya, pollingnya? sudah. Ya, ini sederhana aja, saya pengen tahu aja sebenarnya dari teman-teman peserta mengenai wide area network ini. Sebenarnya dari pengoperasian wide area, apa sih yang ingin dicapai? Ini pilihnya lebih dari satu bisa, ya. Tapi kita lihat yang paling banyak yang mana. Ya, kita masih menunggu untuk para partisipan mengisi polling. Ini maksimal isi berapa nih, Bu Meta? Ya, Bisa semua nih kayaknya. Bisa. Oke, berarti ya. Oke, kita berhentikan sebentar lagi pollingnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Paling tinggi ini saya coba lihat ya. Paling pertama adalah kemudahan konfigurasi. Oke, posisi itu yang paling dikejar lah istilahnya. Nomor kedua 64% adalah router yang murah, ya, lower cost. Artinya kalau kompetitif lah harganya, ya. Karena ini untuk cabang, kita nggak bisa kasih luxury teknologi untuk sebuah cabang, ya. Sebisa mungkin paling low cost gitu. Terus posisi ketiga itu ada 2, visibility jaringan WAN dan efficiency link. Dan keempat adalah traffic steering terakhir. Jadi kalau saya lihat di sini adalah nomor 1 adalah kemudahan konfigurasi. Oke, ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan polling yang dilakukan ya. Berarti yang saya tanyakan cocok lah ya untuk apa yang dipikirkan oleh teman-teman peserta pengguna. Mungkin dari jaringan IT-nya itu banyak sekali branch-nya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan salah satu survei ya, mengenai SD-WAN, sebenarnya apa sih yang enterprise ingin dapat dari SD-WAN? Pertama adalah resiliency dan business continuity 24/7. Artinya kalau bisa cabang itu jangan mati, ya, jangan sampai cabang tuh nggak bisa terkoneksi. Nah, itu pertama yang ingin dikejar. Terus kedua adalah kalau bisa WAN dan performance dari WAN itu bisa membantu aplikasi itu berjalan dengan baik. Jadi kalau bisa nggak ada delay, jitter, packet loss dan lain-lain. Kalaupun misalnya ada delay, packet loss dan lain-lain, WAN itu bisa secara adaptif menyesuaikan diri.
Misalnya dia pindahkan ke link yang lebih baik ya. Terus berikutnya kita perlu visibility dari end to end ya. Tentunya ini berhubungan dengan poin sebelumnya ya. Keempat, nah ini mungkin berhubungan dengan kemudahan konfigurasi. Jadi normally pengalaman saya ya, kalau kita ngomong traditional one, jadi kita pakai router, kita taruh di pusat, kita taruh di cabang. Biasa kalau kita ingin memblok sebuah traffic, namanya router ya, router layer 3, biasa kita pakai access list. Akses itu salah satu metode security yang kita bisa pakai untuk melakukan blocking terhadap jenis aplikasi tertentu based on source IP address ya. Nah, kalau cuman 2 cabang, oke. 3 cabang, oke. Tapi kalau udah 10, 15, 20, itu menjadi satu tantangan buat operational IT untuk meng-apply security policy-nya. Dan tentunya yang lain, yang paling utama juga adalah kalau bos-bos melihatnya, oke, saya butuh efisiensi link. Baik efisiensi link maupun efisiensi dari perangkat itu sendiri. Ya. Nah, apalagi zaman sekarang, kalau dulu mungkin kalau kita ingin mencari high availability ya, berhubungan dengan poin pertama yang tadi kita sebutkan, biasa company akan berlangganan link kedua. Kalau dulu rata-rata orang pakai list line dua-duanya. Mungkin MPLS provider A, satu lagi MPLS provider B. Nah, tapi zaman sekarang sudah, karena internet kan sudah banyak juga tersebar, sudah lebih murah. Jadi orang mulai berpikir untuk menggunakan koneksi internet. Ya, mungkin memang kalau dibandingkan dengan list line, kualitasnya lebih di bawah ya, karena kan dia bisa dibilang best effort lah ya. Dibandingkan dengan list line yang lebih dedicated, tentunya quality-nya lebih turun. Nah, tapi biasa orang manipulasi dengan bagaimana saya melewatkan aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu urgent, misalnya voice sama video nggak mungkin dilewatkan ke link internet, tapi lebih ke traffic-traffic yang best effort, misalnya email ataupun browsing internet yang diarahkan ke pusat baru keluar kan. Nah, itu bisa dilewatkan ke jaringan internet. Sementara jaringan traffic-traffic yang penting seperti video, unified communication itu biasa dilewatkan ke list line. Nah, kira-kira 5 alasan ini sih sebenarnya yang paling mungkin agak berhubungan dengan yang pooling tadi saya lakukan ya. Kenapa sih sebenarnya company mulai melirik SD-WAN? Mungkin kalau dilihat dari istilahnya SD-WAN, kok sepertinya teknologinya rumit ya. Tapi kalau saya ingin memandang dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya SD-WAN ini muncul dari hal-hal sederhana sebenarnya. Kalau menurut saya ya, saya juga dulu mantan engineer. Kalau saya melihatnya begini, kalau 1 cabang, 2 cabang, oke saya enak configure routernya. Kalau 2 cabang, kalau 10 udah mulai pusing nih, saya harus masuk satu-satu. Belum lagi pakai CLI ya, config lah satu-satu. Belum lagi kalau orang masang ke sana, kita harus kirim engineer yang lumayan mengerti lah, biar dia bisa masukkan konfigurasi. Oke lah, kita bisa manipulasi dengan kita bikin boot up script, kita taruh di USB, suruh boot dari sana bisa, nggak masalah. Terus juga belum lagi kalau saya mau mengatur dual link ya. Kenapa harus dual link? Ya, kalau dulu satu link mati, pada teriak-teriakan. Nah, sekarang dipasanglah dual link. Nah, dual link gimana? Kalau ada beberapa company yang masih pakai OSPF ya. Oke, nggak masalah, bisa. Tapi pasti satunya backup. Karena dia satunya aktif, satunya backup. Kalau kita mau aktif-aktif, kita bisa lebih advance. Configure lah BGP. Kita mainkan, kalau saya nggak salah ingat dulu, saya pakai AS4. Saya mainkan traffic-nya dibagi. Traffic ini AS4-nya lebih pendek, traffic ini AS4-nya lebih panjang. Jadi harapannya, jadi saya bagi antara dua link, bisa terload balancing berdasarkan IP traffic. Ya, balik lagi, kalau jumlahnya sedikit, nggak ada masalah. Kalau banyak, lumayan pusing ya. Mungkin ada beberapa company yang banking lah contohnya, misal bisa 1.000, 2.000, 3.000, itu menjadi suatu tantangan. Belum lagi, ini saya agak mengulang, kalau kita ngomong tentang performance. Dulu sering banget operasional bilang, ada nggak sih dari router-router ini bisa kasih saya solusi, supaya itu saya tahu tuh sebenarnya provider itu provide kami link itu kualitasnya gimana. Oke, ada ya. Mungkin dulu Bapak Ibu juga pernah dengar misalnya IP-SLA. Jadi kayak semacam probing yang dinyalakan router sama router ya, jadi di ujung-ujung. Atau mungkin yang lebih standarisasi sekarang lebih canggih pakai BFD. Atau mungkin di telco pakai TWAM ya. Tapi kita ngomong enterprise lah ya, BFD atau IP-SLA. Oke, kita bisa pakai, kita bisa configure. Tapi sekali lagi, ya dia memang kasih kualitas link segala macam. Kita bisa jadi semacam proven kepada provider untuk komplain gitu kan.
Tapi apakah data itu bisa secara intelijen memutuskan bahwa, oke, ini linknya jelek nih, aku pindahin deh ke link sebelah. Atau kita bisa buat misalnya, oh link ini jelek, nggak cocok nih untuk aplikasi UC, voice maksud saya ya, di mana pengennya latensinya lebih bagus daripada latensi saat ini. Apakah bisa seperti itu? Nah, tentunya nggak bisa. Ya, kalau di Juniper kita bisa lah melakukan on-box scripting di SRX. Tapi again, itu kita butuh effort lagi ya, butuh sedikit pemahaman scripting, ngerti Python ya, dan beberapa bahasa-bahasa yang bisa kita pakai di on-box scripting-nya SRX kalau untuk case Juniper ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya berangkat, ya seperti yang saya bilang, SD-WAN itu muncul berangkat dari hal-hal seperti ini. Ya, tentunya SD-WAN juga punya banyak-banyak fitur lain, misalnya, oh oke, ada GTP. GTP sebenarnya dulu udah ada, mungkin sekarang dibikinlah lebih oke gitu ya, lebih praktis, orang-orang bisa lebih gampang, jadi mempercepat untuk deployment. Nah, saya melihatnya, saya coba melihat dari perspektif seperti ini. Jadi SD-WAN menurut saya bukan teknologi yang rocket science yang seperti apa. Sebenarnya teknologi muncul dari teknologi yang sudah ada, tapi bagaimana cara kita memberikan value added yaitu automation terhadap WAN itu sendiri. Tadi kalau putus link dia bisa pindah, kalau kualitas link jelek dia bisa pindah. Itu basically yang dilakukan. Jadi kita nggak pusing lagi lah, aduh BGP gimana, OSPF gimana, sama sekali nggak pusing. Kita cuma taunya gue, kita config, kita klik sana klik sini, selesai. Itu sebenarnya target dari SD-WAN. Ya, jadi apa ya istilahnya? Jangan sampai teknologi itu malah bikin bingung, tapi harusnya bikin lebih mudah seperti itu. Oke, nah ini saya sedikit jump back ke visi dari Juniper sendiri ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu buka website Juniper sering melihat ada jargon AI Driven Enterprise. Jadi di internal kami AI Driven Enterprise AIDE ya sebenarnya adalah satu bisnis unit sendiri. Nah apa yang di cover di sini ya? Jadi visinya lah ya, visinya apa sebenarnya di cover di sini? Pertama ada wireless dan wired. Mungkin kita bisa singkat di campus network ya. Jadi tujuan dari AIDE ini basically adalah kita fokus ke user experience. Mungkin sedikit lompat ya, jadi kami juga melakukan akuisisi terhadap produk lain seperti mungkin pernah dengar Netround ya. Netround itu kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah kenal NetScout, itu juga salah satu yang berhubungan dengan visi dari Juniper. Jadi kami benar-benar fokus di user experience. Artinya quality dari jaringan, mempercepat troubleshooting, mempercepat proses konfigurasi dan lain-lain itu menjadi target dari AI Driven Enterprise. Nah, bermula dari kami melakukan akuisisi terhadap MIS yang tadi Pak Har juga sempat sebut ya, wireless ya. Jadi sebenarnya yang kami akuisisi itu bukan hanya wirelessnya, tapi juga platform AI-nya ya. Jadi MIS Portal itu merupakan platform AI-nya. Nah, dari situ kami extend ke wired. Nah, kebetulan kan kalau wired, Juniper kan sudah punya EX ya, EX switch ya. Nah, itu kami expand. Jadi platform AI-nya kami expand ke wired, ke switch EX. Jadi konfigurasi wired, wireless itu akan di single dashboard. Anyway, sudah ada yang kami sebut dengan wired assurance. Nah, saat ini kami sudah melakukan expand juga ke security ya. Security untuk security cabang itu sudah ada rilisnya untuk management by MIS Portal ini. Nah, ini saya ini. Oke, ini mungkin ada tadi 10 2016 akuisisi wireless, 20 itu adalah kami expand ke servisnya ke wired switch. Nah, di first half 2020 tahun lalu itu kami mulai mengeluarkan beta version untuk ke security. Nah, yang versi terbaru ini adalah kami mengintegrasikan AI MIS ini ke 128 teknologi yang kami akuisisi akhir tahun 2020. Nah, 128 teknologi ini karena SD-WAN pasti ada controller ya. Controllernya adalah on-premise. Itu teknologi 128 teknologi sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh AI Driven Enterprise ini, kami mengintegrasikan on-premise teknologi 128T ini ke MIS ini. Targetnya yaitu user experience. Jadi kami menggunakan AI untuk menganalisa kualitas dari jaringan WAN itu sendiri. Nah, mungkin punya pertanyaan, kalau saya pakai 128T tapi saya nggak mau pakai MIS-nya bisa nggak? Bisa, nggak masalah.
Jadi sebenarnya gini, 128T sendiri itu sudah mencakup configuration, the provisioning, monitoring, dan analitik. Nah, diintegrasikan dengan AI MIS itu adalah untuk mendapatkan AI function-nya, ya. Jadi dia bisa lebih intelijen untuk mendeteksi kondisi jaringan dan memberikan saran-saran untuk troubleshooting lebih lanjut. Nah, jadi saya ulangin, 128 teknologi adalah bagian dari AI driven enterprise Juniper. Ya. Oke, ya kita masuk ke apa sih namanya 128T itu sendiri. Sekilas ya, sebenarnya 128 itu bisa dibilang startup company ya, potential software startup company saat itu. Jadi mereka sebenarnya employee-nya tidak terlalu banyak ya, 120-an lah. Sekarang harusnya lebih banyak. Mereka punya paten di teknologi 50 lebih, mereka juga punya customer seluruh dunia itu sekitar 300 lebih. Nah, mungkin sekilas di sampingnya salah satu perusahaan healthcare farmasi ya, mungkin kayak model kimia farma kayak gitu yang terbesar di Amerika dengan retailnya itu juga customer kami. Terus juga salah satu yang di federal department itu adalah USDOD, Departemen Pertahanan, itu juga customer kami, dan beberapa customer-customer besar lainnya, termasuk juga di, mungkin bisa dilihat sini, di manufacturing, di oil and gas company. Jadi ini sebelum bersama Juniper, mereka sudah punya customer base sendiri. Nah, kebetulan customer-customer ini juga pengguna Juniper, ya mungkin kenalannya di customer, jadi akhirnya dilakukan akuisisi. Jadi sebenarnya bukan tanpa alasan Juniper melakukan akuisisi. Di market itu banyak SD-WAN yang di leader, salah satunya yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Versa Network, itu juga, itu satu-satunya kayaknya SD-WAN software, dia tapi anyway dia ada hardware ya. Itu yang yang belum diakuisisi oleh perusahaan manapun. Nah, saya justru waktu itu mulai berpikir bahwa wah ini kayaknya Juniper akuisisinya si Versa nih. Tapi kok ternyata akuisisi 128. Sebenarnya ada reason-nya. Ini 128 nih teknologi yang cukup unik ya. Mungkin bisa dilihat dari Session Smart ya. Jadi ntar saya coba jelaskan uniknya di mana sih sebenarnya, apa bedanya dengan vendor-vendor lain, dan kira-kira Juniper akan melakukan apa nih dengan 128 teknologi ini. Oke, secara arsitektur sebenarnya sederhana ya. Kita berbicara mengenai arsitektur dari WAN ya. WAN udah jelas ada data center atau mungkin biasa orang sebutnya hub atau mungkin orang sebutnya pusat ya. Terus ada di cabang. Cabang mungkin juga macam-macam. Ada yang cabang besar, medium atau tengah atau yang besar ya. Terus mungkin sekarang dengan adanya tren-tren istilahnya multi cloud. Nah, kalau dulu kan cuma pusat sama cabang. Nah, sekarang nambah nih. Bagaimana kalau saya ada aplikasi di cloud, di AWS kah, di Google kah, atau di Microsoft Azure. Nah, itu arsitektur di mana kita bisa taruh juga komponen dari 128 teknologi ini. Nah, kemudian itu dari sisi routernya ya, dari sisi router. Kemudian kami punya komponen yang disebut dengan Session Smart Conductor. Simpelnya, sederhananya, sebut saja ini controller dari SD-WAN-nya. Oke, jadi ada SSR, SS1 Session Smart Router, ya, ada namanya controllernya, konduktornya, yang melakukan konfigurasi, monitoring, analitik terhadap semua router yang dideploy. Nah, router-router ini memberikan satu fleksibilitas. Artinya, kita bisa pakai link MPLS, kita bisa pakai LTE card, ya, selama hardware support ya. Kita bisa pakai internet, atau mungkin kita bisa jaringan private IP. Jadi satu fleksibilitas yang ditawarkan adalah seperti ini. Ya, jadi simple ya arsitekturnya. Ada cabang, ada pusat, ada cloud, ada controllernya, dan ada multiple jenis-jenis link yang berbeda. Itu bisa digunakan. Oke, sebenarnya kenapa sih, kan udah ada customer base nih. Tentunya juga customer punya alasan, kenapa sih bisa memilih 128 teknologi ini, kenapa tidak memilih yang lain. Ini mungkin ada beberapa ya, ada 6 poin di sini ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin berpikir, oke ini ada beberapa ada di vendor lain, sama aja kok SD-WAN. Nah, cuman saya perlu highlight satu yang paling
buat saya juga paling menarik ya. Sekitar 3 tahun lalu saya pernah ngobrol dengan salah satu banking besar di Indonesia lah. Dia nanya ke saya, Pak Hendra, kan Juniper punya CSO nih ya, CSO itu teknologi SD-WAN-nya Juniper sebelum ini ya. Anyway, itu masih ada, karena kami masih banyak customer yang pakai itu. Bisa nggak sih SRX itu, atau SD-WAN-nya Juniper, saat itu ya, 2017 atau 2018, tanpa tunnel. Saya nggak mau pakai IPsec, saya nggak mau pakai GRE. Waktu itu saya tahan dulu jawabannya, karena saya juga belum tahu. Kayaknya rasa-rasanya SD-WAN pakainya IPsec ya, ataupun GRE. Saya tanya alasannya kenapa. Nah, di situ saya belajar. Oh, ternyata kalau di kondisi cabang yang menggunakan satelit, mereka banyak mengalami problem kalau dijalankan IPsec. Ya, sebenarnya simple ya, IPsec kan menambahkan header sekitar 20-30% ya dari payload yang ada. Ternyata itu reason-nya. Nah, waktu itu kebetulan kami nggak punya solusinya, ya saya nggak terusin lah ya. Nah, baru-baru ini kan kita melakukan akuisisi 128T. Nah, salah satunya unik dari 128T ini adalah kami tunnel free. Ya, jadi tunnel free. Jadi tidak ada tunnel yang digunakan untuk teknologi SD-WAN ini. Artinya apa? Ya mungkin angka-angka ini tulis ya 30% sampai 50% itu ekstrim sekali. Cuman kalau saya bilang optimisnya mungkin sekitar 15 sampai 20% yang pernah di testing. Ya, rata-rata itu bisa mengurangi bandwidth requirement. Ya, jadi tentunya efisiensi link itu bisa digunakan untuk ya traffic data yang sebenarnya, bukan header dari IPsec ataupun GRE itu. Nah, ini salah satu yang menurut saya cukup unik ya. Karena kalau kita ngomong SD-WAN, oke lah, ada ZTP, centralized configuration, terus ada namanya failover link atau application based traffic steering. Itu rata-rata semua sudah punya. Mungkin dengan sedikit uniknya ada vendor yang nggak bisa detect delay, dia mungkin hanya based on jitter ataupun paket loss, tapi dia nggak bisa lihat delay. Tapi rata-rata mereka bisa mengkombinasikan itu semua. Centralized configuration udah pasti, ZTP udah pasti. Juga dulu mungkin saya pernah ketemu ada vendor yang nggak bisa kalau routernya pakai DHCP di cabang, nggak bisa host IP fix. Maksudnya IP yang udah fix ya, static IP. Ada yang kayak gitu. Tapi rata-rata mirip ya. Ada juga yang nggak bisa jalanin OSPF atau BGP ke belakang. Bisa, tapi harus manual config by CLI. Dia controllernya nggak bisa. Ada vendor yang, kalau misalnya koneksi dari routernya ke controllernya itu putus, mereka jadi nggak bisa jalan, stop. Ada juga yang kayak begitu, macam-macam. Tapi rata-rata mereka punya di kemampuan yang sama lah, ya, sebagai SD-WAN, yaitu traffic steering, dual link, ZTP, rata-rata seperti itu. Nah, cuman yang tunnel free ini menurut saya cukup unik, ya. Mungkin ada beberapa vendor di luar yang bisa melakukan seperti itu. Cuma rata-rata kalau saya lihat rata-rata masih menggunakan tunnel. Termasuk solusi SD-WAN-nya Juniper yaitu menggunakan CSO. Ya, jadi ini menurut saya merupakan satu teknologi yang ya sedikit membedakan lah dari vendor-vendor lain. Nah, tentunya juga mungkin beberapa tambahan solusi ini SSR atau Session Smart Router ini tidak hanya bisa di-deploy di cabang ya, tapi juga di-deploy di cloud ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya resource di cloud, ingin memasukkan Session Smart Router sebagai router di depannya, itu bisa dilakukan ya. Jadi kami ada di marketplace di vendor-vendor cloud, public cloud yang ada ya. Jadi contohnya di Google ada, di Azure ada, sama di Google, Azure, sama satu lagi di AWS ada. Ya. Oke, tentunya juga beberapa fitur lain kami punya monitoring base untuk per session ya, per session alias per application-nya itu kami punya. Terus juga ntar saya di akhir session saya akan kasih sebuah video demo gimana kami melakukan path steering ya, satu scenario. Mungkin juga saya akan explore dari sisi GUI. Cuman yang saya lihat sih memang ini sangat-sangat responsif, GUI-nya cepat ya, terus ada validation,
Dan ada 1-2 fitur unik yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi ya, let's see, kita ntar coba lihat di akhir dari akhir dari presentasi ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ketik dulu di chat ya, atau mungkin ntar ada satu sesi khusus ya, ntar saya akan bahas pertanyaannya dari chat box. Oke, ini tadi yang kita bahas tunnel free ya. Nah, ini salah satu contoh customer kami ya. Jadi kalau dilihat di sini macam-macam dia. Ada teknologi kalau yang agak di daratan, di mainland-nya istilahnya mereka menggunakan MPLS atau internet. Tapi kalau di daerah yang agak luar itu menggunakan satelit atau mungkin microwave link. Nah, saya perlu highlight juga contohnya kalau di satelit itu kan jelas sekali ya bahwa mahal, terus linknya juga kecil, terus sangat sensitif tidak delay. Nah, hal-hal seperti ini yang kami unik karena kami tunnel free. Dan sebenarnya kami ada satu fitur tambahan yang ada di One Optimization. Tapi saya tidak bilang bahwa solusinya adalah One Opti, tapi kami punya TCP Optimization di router itu sendiri. Terus apalagi sih yang bisa diambil dari Session Smart SD-WAN? Nah, karena kami router berbasiskan session ya, jadi session base. Pengalaman saya ketika deploy SD-WAN ini kan memberikan satu fleksibilitas link yang ada ya. Jadi Bapak bisa multiple link, bisa belok kiri, belok kanan. Nah, kadang-kadang kan kalau traffic application, khususnya banking ya, dia pergi dari kiri, pulang lewat kanan, itu biasa aplikasi tidak bisa nerima, biasanya error. Nah, jadi waktu itu cukup sulit untuk melakukan troubleshooting, ada apa sih sebenarnya ini kan. Nah, kebetulan untuk yang router ini kami adalah session base, dan kami istilahnya memastikan bahwa traffic yang pergi itu akan pulang dari jalur yang sama, sehingga aplikasi itu tidak bermasalah. Ya, jadi kami sebutnya service based networking. Jadi apa ya, service friendly lah. Jadi tidak akan ada istilah asymmetric routing yang menyebabkan aplikasi itu mati. Nah, jadi gambar ini sebenarnya pengen nunjukin nih, mau ditaruh di mana aja dia bisa melakukan routing. Apa istilahnya, directionality-nya tuh selalu terjaga. Ya. Juga sebenarnya kalau dilihat dari gambar ini kan ada 128, itu berarti SSL router ya. Cuma kalau dilihat lebih jauh kan ada gambar putih, ada tulisan BGP. Nah, itu router biasa. Nah, kelihatan juga di 128 ini dia bisa berkomunikasi menggunakan protokol-protokol standar yang ada di industri ya, seperti BGP dan OSPF. Dia bisa ya. Walaupun antara 128 dengan 128 router lainnya dia menggunakan teknologi SVR, Secure Vector Routing. Sebenarnya SVR itu adalah routing teknologi yang di-enhance dengan informasi-informasi seperti service. Ya, jadi ada informasi yang ditambahkan di dalamnya supaya menjadi lebih efisien. Nah, makanya disebut dengan Session Smart SD-WAN. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, misalnya ada traditional network lainnya, ya kami tetap bisa mengobrol, maksudnya berkomunikasi menggunakan BGP maupun OSPF. Konfigurasinya juga di GUI ya. Jadi ada beberapa vendor, kalau untuk konfigurasi BGP atau OSPF mau integrasi ke belakang harus masuk ke CLI misalnya. Ya, itu ada case-case semacam itu. Ya, oke, seamless failover. Ya, saya mungkin nggak banyak ngobrol di sini ya, tapi maksudnya ini adalah, ya tentunya ini pasti ada, rata-rata di vendor lain juga ada SD-WAN itu sendiri. Nah, cuman karena kami tunnel free, jadi kami tidak butuh banyak waktu untuk session establishment terbaru ya. Soalnya kalau misalnya kalau pakai IPsec kan berarti IPsec dua-duanya harus nyala. Artinya Bapak sudah menghabiskan resource sebenarnya, walaupun traffic link itu nggak dipakai. Nah, tapi kalau di case kami, karena kami tunnel free, kami tidak memerlukan resource tambahan untuk dual IPsec, sehingga failover juga sangat cepat. Ya, jadi mungkin bisa dilihat di sini, WAN 1, WAN 2, yang ini sedikit grafik, ini dari salah satu customer kami. Jadi pada satu titik, traffic-nya down, langsung di WAN 2-nya itu naik traffic-nya. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, latensinya, ini apa nih? Oke, ini menunjukkan, jadi dia kayak failover. Jadi WAN 1-nya naik, delay-nya dia langsung pindah ke WAN 2. Nanti di demo kelihatan. Ya, jadi bagaimana ketika salah satu link latensinya tidak memenuhi, dia akan pindah. Terus yang terakhir, cost saving. Ya, kalau kita berbicara tentang cost saving,
relatif ya. Jadi kita harus duduk, kita harus hitung cost savingnya di mana sih sebenarnya ya. Ya kalau diambil dari salah satu customer kami, ya bisa dibilang dia bengkel lah sebenarnya, salah satu bengkel terbesar ya, store bengkel terbesar di US. Jadi pain point mereka adalah mereka tidak bisa mendapatkan jaringan yang reliable antara cabang-cabang mereka dengan data center mereka. Data center mereka hosting application server lah ya, yang digunakan oleh seperti kios-kios yang ada di cabangnya. Kalau di sini case-nya untuk meregister register saya mau servis nih, saya register. Nah itu kalau koneksi bermasalah pusat, tentunya mereka akan mendatangkan kerugian. Oleh karena itu mereka coba ganti ke teknologi SD-WAN-nya si 128. Registrasi ini juga bukan hanya sekedar registration kayak model web itu ya, tapi mereka registrasi by voice and video. Mungkin beberapa banking di sini sudah melakukan, misalnya contoh salah satu banking kan kita bisa bikin buka rekening, cuma datang ke kantornya terus padahal nggak ada orangnya, kita cuma ngobrol dengan teller yang ada di layar ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bayangkan kalau kualitas jaringannya tidak baik, itu jadi satu semacam kerugian lah kepada store itu. Nah, hasil yang didapatkan ketika mereka mengimplementasikan teknologi Smart SD-WAN ini adalah, mungkin bisa dilihat di sini, 100% voice and data availability, 90% reduction ticket ya. Jadi kalau dulu sering putus, ticketing, buka lagi, suruh perbaiki segala macam. Terus karena ini SD-WAN, deploy routernya juga cepat ya. Dalam 1 tahun mereka bisa deploy kurang lebih 5.000 store baru. Ya, kalau dibagi rata-rata sekitar 60 store per malam ya. Nah, dari hal-hal itu kalau dikuantifikasi, mereka saving sekitar $30 juta. Ya. Saya nggak bilang bahwa ini akan menjadi hitungan yang sama persis untuk case-case Bapak Ibu ya. Tapi jelas bahwa jaringan down itu tentu memberikan satu kerugian. Nah, di case ini adalah karena mereka semua registrasinya online. Bisa dibilang orang yang ada di store itu adalah hanya teknisi-teknisi untuk memperbaiki mobil-mobilnya ya. Sementara orang admin segala macam itu semua ada di pusat. Jadi jaringan itu mereka sangat-sangat penting ya, baik voice maupun video. Nah itu yang dilakukan sama si store ini. Ya kalau dilihat di gambar, store ini juga ada link yang based on internet, ada link based on MPLS VPN. Dulunya mereka pakai list line dua-duanya. Sekarang mereka ngurangin cost, mereka pakai salah satunya internet. Nah, oleh karena itu mereka butuh semacam intelligence di jaringan WAN-nya, bagaimana mereka bisa mengarahkan jenis-jenis traffic yang boleh dilewatkan internet, jenis traffic yang harus dilewatkan ke list line. Oke, tadi saya sempat sebut SVR ya, karena webinar ini hanya 1 jam ya, jadi saya juga nggak akan jelaskan sebenarnya SVR itu apa. Ya, basically SVR adalah teknologi routing yang sudah ada sebenarnya di-enhance oleh si 128 teknologi ini. Mereka memasukkan informasi-informasi seperti policy, terus metadata ke dalam payload yang dikirim ke router SSR yang lain. Ya, jadi informasi itu dikirim antara satu SSR router dengan SSR router lainnya. Gunanya apa? Supaya semua router dalam fabric ini mereka tahu konfigurasinya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap traffic itu, dan pastinya mereka encrypted. Ya, walaupun tidak tunnel, mereka encrypted. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ini tunnel free nih, nggak ada IPsec. Berarti nggak encrypted, nggak seperti itu ya. Kami menggunakan AES 256 untuk melakukan enkripsi. Jadi secara security aman ya. Jadi kalau kita tutup secure vector artinya kan cuma routing ya. Nah, ini tambahkan jadi secure vector routing. Secure artinya kami encrypted ya. Terus juga included dengan policy metadata yang kami kirim yang hanya dimengerti oleh SSH router. Jadi kalau ditaruh router lain di tengah-tengah yang bukan dalam satu manajemen domain, dia tidak akan berkomunikasi. Nah, vector adalah semacam preference. Jadi memberitahu router-routernya bahwa ini harus lewat link internet, ini harus lewat link MPLS. Ini kalau putus MPLS-nya, mereka akan pindah ke internet.
Nah, hal-hal semacam ini yang ditambahkan di routing protokol yang dijalankan oleh SSR. Jadilah namanya SVR, Secure Vector Routing. Nah, berhubungan dengan security ya. Jadi ini sebenarnya menjawab kekhawatiran, wah ini tunnel free nih, ini nggak secure nih. Ya bisa dicoba sih, kita mungkin during POC atau demo di tab trafficnya, apakah bisa dibuka trafficnya ya. Jadi cuman kalau dari sisi fitur, kami menjawabnya dengan pertama deny by default access policy. Jadi ketika kita deploy SSR, hub, spoke ya, traffic itu tidak akan lewat kalau tidak ada rule yang melakukan allow. Jadi basically ya defaultnya deny semua. Jadi kita allow apa yang kita kasih lewat ya. Terus berikutnya adalah hop by hop authentication. Ya, jadi router-router yang ada itu selalu terauthenticate. Jadi kalau tidak terauthenticate mereka tidak akan buka datanya. Terus berikutnya kami punya adaptive encryption. Basicnya kami akan melakukan encryption. Traffic apapun yang lewat kami akan encrypt. Tapi kalau kita nyalakan adaptive encryption, router kami bisa mendeteksi bahwa traffic yang lewat ini, misalnya nih, Bapak Ibu ada internal web server yang sudah HTTPS nih, udah encrypted. Nah, kalau kita nyalakan adaptive encryption, router kami tidak akan melakukan enkripsi lagi di atas enkripsi yang sudah ada. Ya, tentunya itu akan memberikan saving bandwidth ya, tambahan dan lain-lain, efisiensi, proses juga lebih efisien. Nah, itu kami punya fitur namanya adaptive encryption. Tapi default-nya akan di-encrypt. Terus berikutnya distributed firewall ya. Jadi ini firewall ya masing-masing SSR router itu basically there's a firewall sampai layer 4 ya. Sampai layer 4 firewall. Plus kemampuan untuk mengenali aplikasi-aplikasi yang lewat. Gunanya apa? Ya, SD-WAN perlu mengenali aplikasi untuk membagi traffic based on application ke jaringan yang ke link-link yang tersedia. Route directionality, jadi bisa dipastikan bahwa rute yang diambil oleh satu sesi itu selalu simetrik ya. Jadi tidak masalah aplikasinya. Kalau misalnya aplikasi sangat sensitif terhadap path tertentu, itu tidak menjadi masalah untuk solusi ini. Dan terakhir adalah centralized policy management. Bapak Ibu tidak perlu login ke masing-masing routernya untuk melakukan konfigurasi. Walaupun kalau mau bisa ya. Jadi SSR ini bukan artinya sudah pakai konduktor terus mereka nggak bisa login ke masing-masing dari routernya itu. Tidak seperti itu. Tetap masih bisa login, bahkan bisa melakukan full konfigurasi. Tapi poinnya udah nggak ada gitu loh. Maksudnya ngapain gitu. Kan toh kita juga bisa centralize ya. Nah, tapi ini menjawab sebenarnya bahwa kalau konduktornya putus konektivitasnya dengan router-router cabang, apa yang terjadi? Apakah traffic putus? Enggak seperti itu. Karena konduktor itu tidak terlibat di data plan ya. Konduktor hanya menjalankan fungsi control plan, management, provisioning, monitoring, dan analitik. That's it. Jadi nggak ada sama sekali data plan di di konduktornya atau di controllernya. Nah, oke. Itu dari sisi fitur. Kedua juga 128T menjawab dari sertifikasi security yang dia pegang ya. Jadi mungkin kalau saya lebih sering familiar contoh dengan PCI DSS untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan layanan kartu kredit ya. Terus ICSA Labs kalau kita jualan firewall biasanya diminta tuh ICSA. Terus ada beberapa sertifikasi lainnya dibutuhkan oleh US Federal di US ya. Mungkin kalau Bapak Ibu aware di awal-awal salah satu customer kami ada di DoD. Ya, jadi kalau solusi kami tidak aman dari sisi security, tidak mungkin dipakai oleh sebuah lembaga yang memang kerjaannya di bagian security ya, keamanan. Ya, nah ini berhubungan dengan efisiensi cost juga sebenarnya ya. Jadi 128T ini software solution. Ya, jadi software solution. Bapak Ibu bisa menggunakan x86 server apapun, walaupun dari Juniper kami mengeluarkan certified hardware ya. Artinya yang sudah tested by Juniper dan ada kerjasama lah di belakangnya lah. Ya. Ada pilihan lah buat user bahwa mereka bisa menggunakan x86 COTS ya. COTS itu common apa saya lupa COTS. Jadi kayak server umum x86 server bisa menggunakan di pasaran atau menggunakan yang certified atau bisa juga menggunakan servernya Juniper. Tapi itu soon
ya, hardware server juga dari Juniper, tapi itu soon. Nah, saat ini kami fokus menggunakan certified hardware dari Juniper, x86 server. Jadi kalau dapat softwarenya sebenarnya Bapak Ibu bisa install even di VMware EXXi bisa install, di KVM bisa, ya mungkin bisa dilihat di gambar ini ya. Opsi pertama bisa langsung install di bare metal ya di server. Langsung aja install di server, nggak masalah. Jadi x86 terus langsung OS Linux-nya, terus 128T-nya sebagai proses di dalam OS-nya. Atau juga bisa install di atas KVM. Misalnya contohnya use case-nya di dalam router cabang Bapak Ibu ada virtual function lainnya, virtual network function VNF lainnya. Nah, Bapak bisa pakai KVM. Jadi ada server, ada Linux running KVM, terus atasnya ada beberapa VNF. Nah, salah satu VNF-nya adalah 128T. Nanti dia akan komunikasi dengan lingkungan luar menggunakan virtual switch-nya ya, atau bridge bridge util-nya si Linux, baru dia di-virtualkan connect ke physical hardware. Atau juga bisa kita menggunakan pass-through interface ya. Jadi 128T-nya langsung mengakses resource dari network interface. Atau juga bisa menggunakan SROV ya. Jadi kalau misalnya satu PCI address dari physical interface itu pengen dibagi-bagi antara VNF yang lain, itu juga bisa ya. Jadi intinya kami support kalau misalnya mau connect ke SROV. Atau mungkin yang terakhir, ini pakai EXXi, Bapak Ibu bisa connect ke vSwitch-nya. Terus udah itu baru di virtual connect keluar. Jadi fleksibel, karena ini software. Ya. Yang terakhir tentunya opsinya misalnya Bapak ada di cloud ya, Bapak Ibu ada taruh 128T ini di cloud, itu bisa dilakukan. Jadi macam-macam di sini. Oke, ini sekilas mengenai certified plus ya. Jadi yang sudah di certified by Juniper, tentunya ini juga berkembang terus ya, makin banyak hardware certified, penyedia hardware. Ada Lenovo untuk hidden data center system ya di hub-nya. Ada juga Lanner, Silicom ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa. Saya beberapa waktu lalu baru beli malahan yang lebih mereknya nggak jelas juga, tapi kayak semacam white box lah. Lanner ini kan semua Silicom-nya kan produsen white box ya, ada di Amazon. Saya lupa mereknya apa. Itu kita beli buat lab, itu kecil tuh. Itu juga bisa jalan ya kalau untuk lab ya. Tapi kalau untuk yang misalnya production, saya lebih sarankan yang certified plus, jadi biar supportnya jelas. Sorry. Nah, contohnya, misalnya saya ambil contoh Lanner ya. Lanner ini dia selain penyedia hardware, dia menyediakan pre-built OS dan 128T software di dalamnya. Jadi karena dia kerja sama-sama Juniper ya, jadi kalau misalnya kita deliver solution ini ke customer, routernya ini, white box-nya ini udah ada isinya, udah ada isi 128. Jadi tinggal dibawa ke customer di cabang, tinggal colok, terus ada beberapa macam metode sih buat GTP. Tinggal colok, ambil port satu colok ke laptop, di mana sebelumnya dari konduktor udah dibikinkan konfigurasinya, dikasih dalam bentuk XML file doang biasa. Entar tinggal diupload aja. Jadi pas kita colok ke Lanner-nya, dapat web, dapat IP basically, dapat DHCP kita IP di laptop kita, terus kita akses webnya ada IP-nya. Udah itu kita klik linknya, itu dia minta upload satu file. Nah, file yang kita dapatkan dari pusat itu kita tinggal upload. Udah kita tinggal tunggu aja. Entar dia konfigurasi sendiri, tergantung konfigurasinya mau sejauh apa ya. Mau lengkap juga nggak masalah. Tapi kalau cuma just konektivitas untuk supaya dia bisa di-reach dari pusat, itu juga bisa. Sisanya entar baru diinjek dari konduktornya, itu bisa dilakukan. Nah, itu tentunya sangat-sangat mempercepat proses implementasi provisioning-nya ya dari awal. Ya, kira-kira ini ya hardware yang digunakan. Oke. Ya, presentasi saya tidak banyak ya. Jadi ini SD-WAN, saya rekap ya. Pertama kami simple, no tunnels ya, tunnel free, no overlay. Karena dia nggak tunnel ya berarti nggak ada overlay di atasnya. Terus kami juga software solution, tidak hardware centric. Bapak Ibu punya kebebasan untuk memilih x86 server ya untuk hardware-nya. Terus karena ini solely SD-WAN, tentunya kami mendukung deployment yang cepat yang tadi saya ceritakan. Better responsiveness menggunakan centralized GUI ya, dynamic optimization salah satu fitur di dalam router kami.
Terus security, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, kami zero trust model, jadi seperti yang saya bilang, kalau tidak di-allow, traffic tidak akan lewat ya. Per hop akan di-authenticate, traffic juga di-encrypt, dan kami mengenal konsep namanya tenant dan services. Jadi semua disegmentasi ya. Jadi kita harus bikin dulu servicesnya, kita harus bikin tenantnya dulu, baru ntar kita bisa kasih rule untuk mengallow traffic itu. Dan plus sertifikasi internasional lainnya yang tadi saya sudah tunjukkan di slide sebelumnya, itu juga membuktikan bahwa ini adalah solusi yang secure. Bukan just traditional router ya, bukan just traditional router. Terus kami juga karena dia tunnel free tentunya less overhead ya, IPsec header, GRE header itu tidak diperlukan lagi. Jadi less overhead, more scalable. Ini bisa mesh solution. Kalau mungkin kalau di Juniper kan ada namanya ADVPN, terus kalau saya ngomong vendor lain, mungkin Bapak Ibu pernah dengar DMVPN ya. Aduh, maaf ya kalau saya ngomong satu vendor lain mungkin kayaknya gimana. Tapi termasuk Juniper, ADVPN juga lumayan ribet Pak konfignya Pak. Nah, untuk mesh-nya ya, jadi misalnya Bapak Ibu punya service di cabang besar lah misalnya kan ada tuh beberapa kayak bank kan ada KCP, KCU kan, ada kantor kas. Nah, kadang-kadang kan KCU juga hosting sebuah service di mana kantor kas atau pembantu mungkin ada beberapa yang akses di sana. Artinya apa? Dia sebagai cabang tapi juga setengah-setengah. Jadi dia ada service tertentu juga di sana. Nah, itu yang kita kadang-kadang butuh mesh solution. Nah, kalau kadang-kadang config mesh itu lumayan ribet kalau pakai teknologi tradisional dulu ya. Nah, kalau ini enggak ya. Jadi kita lebih scalable lah. Dan paling terakhir adalah saving ya. Dari sisi tunnel free kita bisa mereduce overhead di header ya. Tentunya juga dengan dual link, artinya kan service Bapak Ibu kan selalu terjaga tuh. Tidak ada revenue loss yang gara-gara link mati atau tidak stabil, itu tidak ada. Hal-hal seperti itu akan membantu meningkatkan keuntungan dari enterprise ya dengan mengadopsi teknologi dari SD-WAN ini sendiri. Oke. Saya lanjut ke demo ya. Saya lanjut ke demo. Saya ada rekam satu video ya, salah satu skenario yang bisa dilakukan oleh SD-WAN itu sendiri. Nah, di luar itu saya akan coba tunjukkan ya, kita explore dari GUI itu sendiri sebenarnya ngapain aja sih, sebenarnya apa yang kita bisa dapatkan, apa yang menarik ya. Cuma mungkin saya mulai dengan menunjukkan salah satu fitur dari SD-WAN itu sendiri. Oke, ini ada video. Nanti saya akan jelaskan based on ini. Bisa kelihatan? Harusnya udah ya. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Nah, ini portalnya 128 Teknologi ya. Jadi GUI-nya lah, GUI-nya. Oke, ini tampilannya ya, tampilannya. Jadi kita bisa lihat router-router yang kita pasang. Router yang kita pasang sini, itu sini juga ada routers. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, yang menarik dari 128T ini adalah antara conductor atau controller dan routernya itu software-nya sama, ISO-nya sama, ya, resource-nya sama. Jadi kalau Bapak Ibu instalasi, pas dia muncul wizard-nya, itu tinggal dipilih aja, ini sebagai router atau sebagai conductor. Jadi praktis lah. Jadi kita nggak ada sistem. Oh ini software untuk conductor, ini untuk router. Ya. Oke, ini beberapa tampilan yang kita bisa lihat di sini ya. Karena ini running data server, kita bisa lihat CPU dan lain-lainnya. Terus kita juga ada network interface-nya dan kita juga bisa lihat real time delay-nya. Terus piring-piring yang dilakukan router ini koneksi kemana aja. Terus sebelah kanan juga kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang lewat di router ini ya, yang terdeteksi. Nah, terus beberapa tools kayak debug, kita bisa lihat VIP, ya, FIB, routing table, segala macam, itu kita bisa lihat di GUI-nya. Terus kita juga bisa lihat session-session yang lewat, ya, itu semua ke-record. Nah, kita bisa pilih, kita mau lihat ke DC router kah, atau di router-router cabang, itu kita bisa lihat. Ya.
Nah, ini service-service yang sudah dikonfigurasi di sini ya. Contohnya misal kita bisa lihat utilisasi bandwidth per service aplikasi. Ya, kita juga bisa tahu aplikasi ini lewat mana sih. Nah, ini contohnya ini dia di sisi router. Nah, berarti dia langsung. Tapi kalau kita lihat dari cabang, kita bisa tahu bahwa Microsoft ini melewati dua link one, dia harus ke DC Hub baru ke internet. Nah, itu kita bisa tahu di sini. Itu dari beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Terus kami juga punya custom report ya, normally ya. Jadi kita bisa lihat service utilization real time. Kita bisa lihat per router, terus kita bisa lihat per link juga. Kita bisa set untuk history timer juga, real time, refresh time. Itu kita bisa lakukan di sini. Nah, kita bisa lihat per router ya. Jadi kita tinggal masuk ke per routernya. Oke, ini kita juga bisa lihat saving yang kita dapatkan ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita pakai IPsec ya, tipikal SD-WAN seperti apa. Kita bisa lihat, jadi kita bisa tahu dari bulan apa sampai bulan apa, sebenarnya kita tanpa IPsec ini kita udah saving berapa nih. Itu kita bisa tampilkan. Nah, ini menggunakan SVR berapa, menggunakan link berapa ya, link normal seperti apa. Nah, custom reportnya kita bisa buat ya. Jadi ada macam-macam parameter yang bisa diukur. Kita tinggal buat saja di sini. Kita kasih nama, terus metriknya apa, terus untuk semua router kah, terus ntar dia ada interface-nya di router ini, mau interface mana aja yang dibuat, mau yang ditampilkan, itu kita bisa custom. Nah, contoh ini mau ditunjukkan yang bandwidth utilization, yang paling sering dipakai. Ya. Nah, kita bisa pilih juga apakah mau semua router ataupun mau router tertentu. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kalau kita custom, ya, kita bisa pilih router yang mana. Nah, kita bisa pilih juga interface mana yang mau dilihat. Oke. Itu custom report ya. Terus kita juga bisa detect real time latency ya per router. Jadi Bapak Ibu bisa tahu. Ini kebetulan yang custom ini dibuat untuk bandwidth dan latency, baik link MPLS maupun link internet. Nah, ini akan kita pakai pas dia demoin ketika kita generate delay di salah satu link, itu dia akan berpindah. Oke, kita masuk ke configuration. Nah, di sini ada beberapa istilah baru ya. Oke, basically ini yang ingin dicapai ya. Jadi kita coba track aplikasi Microsoft, kita put latensinya harus di bawah 100 millisecond. Preferensi linknya ada internet. Jadi dia akan lewat internet terus. Ya, tapi kalau terjadi delay yang di atas 100 millisecond, pengennya dia mencari link yang lebih baik. Itu targetnya, ekspektasinya. Ya, ini simple scenario based steering ya. Jadi kalau di config, yang pasti Microsoft-nya harus ke-detect dulu ya sebagai service. Terus kami juga mengimplementasikan yang ini kan kelihatan ya, dia sebagai service. Terus service policy-nya apa nih? Prefer internet. Prefer internet itu artinya dia akan memilih internet daripada link MPLS. Nah, di set di sini apa yang menjadi path quality measurement-nya. Kalau di case ini adalah jitter latency loss. Untuk latensinya maksimal 90. Terus priority each 1 di internet. Artinya link internet menjadi prioritas utama. Nah, kita juga lihat sini Microsoft menggunakan service-nya ini ya. Service route itu artinya service-nya itu lewat mana? Nah, kalau di sini dilewatkan ke hub ya. Jadi sekarang kan masih banyak case-nya internet itu ke pusat dulu karena mereka pengen centralize. Walaupun local breakout kami pun bisa. Ya, ini kelihatan ya, kalau sini ada kilobit per second, ini masih kilobit per second. Walaupun kelihatan agak beda, padahal sebenarnya ini kilobit per second. Ya. Nah, ini coba, jadi kan ini ada lab nih, tengah-tengahnya ada delay VM, ya. Jadi ada delay VM, terus ada client. Nah, kita coba simulasikan, client akan mengenerate traffic ke Microsoft. Ya.
Sesudah itu kita akan menyalakan delay, kita tambahkan delay sekian milisecond supaya dia violate di internet link, supaya dia bisa pindah ke MPLS. Ntar kelihatan dari grafiknya dia berpindah. Oke, ini sudah dibikinkan script ya untuk generate delay. Jadi menambahkan sekian milisecond di link internet. Oke, sorry, ini pertama kita generate traffic dulu. Download salah satu aplikasi di website. Ya, kita lakukan ya apa sih namanya perulangan ya. Kita download. Kelihatan dari sini bandwidth dua link itu pasti akan naik ya. Normally dia akan relatif balancing karena tidak ada satu service rule yang dikonfigurasi di sini. Sorry, untuk case ini saya lupa. Tadi ini adalah case di mana internet yang lebih dipilih oleh Microsoft Traffic ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau MPLS bandwidth itu kan kilobit per second ya. Nah, kalau yang di internet bandwidth itu megabit per second. Jadi kelihatan jelas di sini bahwa saat ini aplikasi traffic itu lewatnya di internet. Karena memang sesuai konfigurasi diharapkan pakai link internet. Oke, berikutnya ini lagi dibuka shell untuk remote session ke delay VM. Jadi ini oke, kita tambahkan delay di link internet. Ya, jadi kita tambahkan link internet. Harapannya adalah dia akan berpindah ke atas, pindah ke link MPLS. Jadi ini pakai bridge util untuk nge-bridge. Nah, ini di posisinya di BR1. Nah, ntar akan ditambahkan di salah satu interface-nya. Ini sebenarnya pakai TCQDIS ya. Ini dimasukkan aja di dalam script. Nah, ini standar lah di Ubuntu ada aplikasi seperti ini. Kita tambahkan delay. Nah, coba ini bisa dilihat. Internet latency akan naik ya. Kalau kelihatan di sini ya, dia akan naik. Jadi ekspektasinya adalah traffic ini akan turun, makin turun, sementara yang dari MPLS-nya akan naik secara bandwidth ya, dia akan naik karena traffic semua dipindahkan ke ini. Nah, kelihatan di sini ya. Ini latensinya naik nih, 100 milisecond. Sementara yang ini kan masih nggak diapa-apain nih yang MPLS. Karena latensi internet naik di atas di atas yang diminta, trafficnya turun. Dia akan secara otomatis memindahkan link ke MPLS link. Ya. Nah, kalau yang MPLS ini kan masih di bawah 35, masih di bawah 100 ya linknya. Ini yang MPLS ini tidak ditambahkan latensi apapun. Nah, jadi kosong ya. Kalau dilihat di internet ini langsung kosong. Traffic sini ini berganti dari tadi kilobit per second jadi megabit per second. Nah, sekarang kalau kita hapus lagi, maksudnya kita take out nih delay-nya dari internet link. Apa yang terjadi? Apakah dia tetap menggunakan MPLS atau dia akan balik lagi? Nah, ini akan balik lagi. Tentunya untuk efisiensi cost ya, karena MPLS kan lebih mahal tuh. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan lewat internet link, ya udah internet link aja, kecuali dia putus. Nah, latency akan turun di sini karena sudah dicabut tadi delay generator-nya. Traffic akan balik lagi ke sini. Ini akan naik lagi traffic-nya di internet link-nya. Nah, ini mulai kelihatan dia naik ya. Sementara yang dari MPLS itu akan turun.
download tetap jalan, jadi nggak ada yang putus. Ya. Sebenarnya paling enak tuh ngetes traffic voice sebenarnya. Cuma sayangnya kami nggak bisa munculkan di sini ya. Kalau traffic voice itu paling kelihatan karena kan itu sangat-sangat delay sensitif. Oke, jadi kalau saya hapus dia akan balik lagi ke link internet. Nah, berikutnya kita coba link failover. Kita matikan link internet ya. Nah, kalau ini simple, kita coba tes pakai ping. Jadi ntar kelihatan tuh ada sekian milisecond. Yang tadinya cepat, milisecondnya kok tiba-tiba jadi lambat dikit kan. Nah, itu kelihatan tuh dia butuh berapa milisecond untuk failover. Ini sama, pingnya masih dari klien. Ya. Ini delay-nya semua sudah dihapus ya, jadi jaringannya normal. Ini kita ping dengan interval di bawah 1 milisecond, ping ke salah satu IP di ini. Cepet banget ya di sini. Terus dari delay VM itu, karena kan semua connect ke Linux ya, delay VM-nya Linux, itu entah kita matikan linknya. Matikan yang internet. Ya, jadi kita benar-benar matikan. Ekspektasinya adalah dia akan berpindah ke MPLS. Oke, ini kita coba stop ya, jadi karena saking cepatnya biar kita ketahuan. Kalau nggak salah tadi ada di bagian 6 milisecond. Jadi benar-benar nggak berasa ya. Jadi kalau dilihat juga di sininya langsung apa sih namanya, GUI-nya itu langsung berpindah dia. Link internet mati, dia akan traffic-nya akan langsung naik. Ya, karena ini kita pakai apa traffic ping, sininya nggak terlalu gede berasa. Terus dari sisi alarm juga akan langsung ke detect. Ini ada yang down nih. Salah satu link di router ini ada yang down. Kalau di trace route dia benar-benar udah berpindah ke link MPLS. Jadi kelihatan dari IP-nya di sini. Lewat atas ya, lewat MPLS karena sudah dimatikan. Kalau kita nyalakan lagi, misalnya kondisi udah nyala, dia akan balik lagi ya trafficnya. Path-nya akan lewat internet lagi. 172.16.1.1 ya itu lewat internet. Oke, itu kira-kira 2 skenario sederhana yang sering terjadi di operational dari sebuah WAN itu. Jadi just simple seperti ini. Oke. Ya, kira-kira itu demo kita melihat GUI dari 128T itu dan salah satu fitur yaitu path-based steering, SLA-based steering itu kita bisa lakukan. Oke, kalau ada pertanyaan, kita buka aja sesi pertanyaan. Saya coba lihat di chat box. Oke. Oke, saya baca dari pertanyaan pertama ya. Automation deployment mechanism atau cara kerjanya seperti apa? Oke, basically ini adalah GTP ya. Tapi GTP kan tergantung vendor macam-macam. Kami memanfaatkan protokol open, teknologi open, SALT. Pernah dengar SALT stack? Ada istilah SALT minion, ya, jadi ada minion ID, ada kliennya. Mungkin kalau pernah dengar yang dari Red Hat ada model Ansible, ya. Nah, kalau ini kami pakainya SALT, garam, SALT. Jadi kita pakai itu. Jadi ada SALT servernya atau dari conductor, terus ada SALT minionnya itu adalah di router-router. Itu sudah built-in di dalam OS-nya di dalam. Jadi kita bisa ubah SALT minion ID-nya, atau kalau nggak mau diubah juga bisa. Once kita nyalain router, dia akan bisa dikenali di pusat. Itu cara pertama GTP-nya. Artinya ada
manual konfigurasi di IP-nya supaya dia bisa nge-ping ke pusat. Tapi kalau benar-benar sama sekali nggak mau ada konfigurasi di awal, kita bisa pakai cara kedua. Namanya OTP. Nah, istilah marketing aja lah sebenarnya. Menurut saya sama aja. Kita sebutnya one touch provisioning. Nah, kalau ini sama sekali tidak dilakukan konfigurasi interface-nya, sama sekali enggak. Kita cukup buatkan dari konduktor, kita buatkan new router, new node, interface kita masukkan, policy-nya apa aja segala macam, udah selesai tinggal klik, dia keluarkan satu configuration file. Nah, itu yang kita kasih ke engineer yang akan ke lapangan. Nah, engineer ke lapangan dia akan bawa routernya, bawa laptop ya pasti ya. Nah, sampai ke lapangan dia akan colok. Ya tentunya kita udah kasih tahu lah dia coloknya ke port mana ya. Pas dia colok, dia nyalakan, pot sisa lainnya itu akan jadi DHCP enable. Jadi pas kita colok ke laptop kita akan dapat IP dan kita akan buka satu IP khusus 192.0.0 kalau nggak salah 138/OTP ya, enter. Dia akan keluar satu web page. Nah, di sanalah kita upload filenya itu. Once kita upload, udah dia akan otomatis terkoneksi dengan pusat. Ya. Mau ditambahkan konfigurasi ya monggo silakan gitu. Terus pertanyaan berikutnya masih dari Pak Fernando nih kayaknya. Oke, masih pertanyaan yang sama tadi ya. Apakah fitur firewall sudah built-in? Yes, kalau fitur firewall sudah built-in. Seperti yang saya bilang, ini ICSA certified itu layer 1 sampai layer 4 ya. Tapi kalau UTM tidak ada. UTM kami bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Zscaler ya. Jadi kalau Bapak butuh local breakout artinya traffic lewat cabang, tapi Bapak pengen ada UTM-nya, bukan hanya terbatas ke firewall ya. Kalau firewall kayak NAT itu nggak ada masalah, kami punya semua. Tapi kalau bisa Bapak butuh UTM, misalnya untuk anti spam atau enhanced web filtering atau anti malware, nah itu Bapak kami arahkan ke yang saat ini yang sudah built-in dengan kami adalah Zscaler. Jadi Bapak kerjasama dengan mereka dan dari konfigurasi kami itu ada wizard-nya langsung terkoneksi dengan cloud UTM. Nah, tapi kalau untuk use case di mana traffic internet masuk lagi ke pusat, itu nggak masalah. Ya, karena kan traffic-nya ke pusat. Berarti pusat Bapak kan biasa pasti ada UTM atau ada web security gateway yang lainnya. Tuh. Untuk license, kami just license software saja. Itu based on throughput. Based on throughput. Ada 5 mega, 10 mega, 20 mega, 25 mega, 50, kalau nggak salah ada 100 mega. Dan itu tahunan, subscription. Ya. Apakah ada pengaturan QoS untuk membedakan traffic data? Yes, kami punya setting QoS ya. Cuma tadi memang tidak ditunjukkan ya. Tadi lebih ditunjukkan untuk traffic steeringnya. Tapi kalau QoS ada ya. Traffic QoS ada. Oke, ini mungkin pertanyaan berikutnya dari Pak Jerry. Ini mungkin menjawab juga ya. Pertanyaan adalah fitur security apa yang dimiliki 128 terutama untuk brands yang memiliki local internet breakout. Local internet breakout pasti Bapak butuh UTM. Nah, seperti yang saya bilang, tidak ada built-in UTM di 128 ya. Adanya kami akan tunnel traffic-nya ke cloud UTM. Jadi ya, simpelnya Bapak butuh firewall tambahan di sana. Oke, ada pertanyaan juga dari Pak Dimas. Mekanisme OneOpti. Oke, terus saya jawab dulu yang pertanyaan mengenai OneOpti. Anyway, ini bukan solusi OneOpti, Pak. Bukan solusi OneOpti. Tapi tadi saya ada bilang ada TCP optimization. Yes, TCP optimization kami built-in ke dalam fitur itu. Tapi saya tidak mau terlalu menonjolkan seolah-olah ini OneOpti. Tapi basically ini ada TCP optimization. Nah, kedua, hal yang mungkin bisa dilakukan untuk memberikan optimisasi kepada One Bapak adalah karena kami tunnel free. Jadi untuk teknologi-teknologi kayak satelit ya linknya itu sangat-sangat berguna. Nah, ini saya mengulang tadi yang tadi aja. Sangat berguna karena mengurangi header dari IPsec maupun GRE. Nah, itu mungkin juga salah satu one optimization yang bisa dilakukan. Walaupun bukan dalam konteks seperti kayak OneOpti kayak model Riverbed yang zaman dulu ya, Silver Peak. Gitu. Terus kalau ada SD-WAN, ada vendor berbeda, gimana bisa komunikasi nggak? Yang pasti kami tidak bisa di-manage oleh mereka dan kami juga tidak bisa memanage mereka. Tapi kalau Bapak bilang, oh domainnya ada berbeda, terus antar router hub mereka dengan router hub kita mau ngobrol menggunakan OSPF atau BGP, itu kami nggak masalah. Karena BGP, OSPF kan standar.
Ya, konfigurasi kami juga sama, dilakukan dari portal GUI yang sama. Kayak BGP bisa kita masuk AS number, kita masukkan policy BGP-nya, ASPAD dan lain-lain, itu kita bisa lakukan. Traffic shaping ada. Untuk failover, ini solusi 128T ini mendukung HA, ya. Jadi HA, maksudnya di cabang misalnya Bapak atau di pusat ya biasanya Bapak ada node A, ada node 1 atau node 2, itu dibungkus dalam satu router. Mereka biasa ada standar, ada synchronization link, terus ke bawah ada namanya Ethernet group, ya. Jadi sebaiknya ada switch di bawahnya, harus ada switch. Kami menggunakan share MAC address. Jadi share MAC address IP-nya sama, pakai share MAC address. Ya, jadi kalau satu link mati, dia akan pindah ke link yang sebelah kanan. Terus tengah-tengahnya ada synchronization link dan ada juga fabric link. Kenapa ada fabric link? Takutnya ada traffic yang masuk ke misalnya router kiri, terus keluarnya, karena link yang ke arah provider itu kita bisa, nggak usah harus dua-duanya. Bisa aja dikoneksi ya ke router node 2. Bisa aja dikoneksi ke node 1. Misalnya dia masuknya lewat router node 1, tapi keluar ke atasnya lewat node 2. Nah, itulah gunanya fabric link. Itu kita bisa lakukan. Terus secara konfigurasi itu juga disinkronkan. Oke, dari Pak Jerry juga menanyakan apakah branch jika branch memiliki perangkat router dan energy firewall, apakah ini bisa di-replace satu fungsi? Tidak ada UTM, Pak. Jadi NG firewall-nya harus terpisah atau cloud function. Jadi kami fokus ke firewall sampai layer 4, di atas UTM kami tidak bisa, which is itu NG firewall, itu nggak bisa, jadi koordinasi dengan cloud UTM. Dari Pak Ilham untuk modulnya, nggak masalah, ntar kami akan share Pak, habis ini kami akan share. Bu Meta akan share. Ya, kira-kira itu pertanyaannya, tidak banyak, ya seperti yang saya bilang, SD-WAN ini kan berangkat dari kebutuhan-kebutuhan sederhana sebenarnya. Tapi ini SD-WAN ini merupakan satu automation membantu kita untuk lebih praktis dalam mengoperasionalkan WAN, ya, wide area network kita. Jadi tidak banyak pertanyaan. Mungkin saya juga tadi sudah jelaskan langsung ke use case yang sering kita temui di lapangan. Dari saya begitu aja. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Meta. Mungkin masih ada beberapa door prize atau acara. Ya, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa langsung di kolom chat kita. Nanti Pak Hendra mungkin akan menjawabnya. Dan nanti untuk materi presentasi, datasheet, dan juga rekaman video Zoom webinar hari ini akan saya kirimkan melalui thank you email. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi feedback form terlebih dahulu. Nanti setelah ini akan saya share screen. Nanti bisa diisi, nanti setelah itu akan saya kirimkan thank you emailnya, dan Bapak dan Ibu bisa mendownload dari situ. Oke, mari kita menunggu. Sementara menunggu, apa ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, terkait dengan presentasi dan juga demo mengenai teknologi 128T yang baru saja diakuisisi oleh Juniper? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita sambil menunggu kali ya. Sambil menunggu saya akan share screen mengenai materi presentasinya sebentar. Apa sudah terlihat? Ini untuk link feedback formnya, bisa Bapak dan Ibu scan saja, scan barcode atau diketik. Ini ada tinyurl.com/survey 24 Maret. Dan saya infokan kembali, untuk info nomor GoPay atau akun GoPay yang aktif untuk Bapak dan Ibu bisa memakai akun mungkin keluarganya juga kalau misalnya tidak ada akun GoPay-nya, bisa dikirimkan ke email saya di meta@ipnetsolusindo.com. Untuk email info nomor akun Gojek ditunggu paling lambat tanggal 26 Maret hari Jumat ini ya, Bapak Ibu. Ini mungkin saya
share dulu ya biar bisa langsung di screen di scan sambil menunggu jika ada pertanyaan lagi. Baik, saya bridging dulu. Terima kasih untuk materi presentasi dan juga demo yang sudah diinfokan dari Pak Hendra. Apabila masih ada pertanyaan, kami masih tetap menunggu di kolom chat dan Q&A. Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Hendra. Dan juga untuk feedback form online, bisa langsung di scan barcode di sini. Ya, silakan Pak Hendra, ada yang mau disampaikan? Enggak sih, tambahan aja kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email, atau mungkin kalau misalnya ada use case yang ingin ditanyakan lebih detail, saya dan teman-teman dari IPNet itu open untuk kita demo, atau mungkin kalau misalnya berlanjut lebih detail, kita bisa lakukan POC real ya, maksudnya di cabang atau di pusat Bapak ya, supaya bisa kelihatan implementation seperti apa nih yang kita bisa lakukan. Itu aja sih. Ya, mungkin dari Pak Haryadi ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kalau yang bagi teman-teman yang tadi atau ada rekan-rekan lainnya mau melihat lagi presentasi hari ini, sebenarnya nanti bisa dilihat di YouTube kita ya, nanti di-share aja. Ya, nanti akan kita share via YouTube juga. Oke, saya kira itu aja. Ya, nanti juga kita akan ada masukin untuk link video ini nanti di YouTube. Kalau misalnya nanti yang belum mendapat dari thank you email, nanti akan kita share. Ya, materi-materi sebelumnya juga sudah ada yang untuk tanggal 24 September dan 15 Oktober. Nanti akan saya share. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback form online ini, saya mau infokan untuk yang mendapatkan Lucky Draw ini, yaitu 1 unit Mi Band 5 itu adalah Bapak Fernando. Bapak Fernando nanti diharapkan diinformasikan ke saya dari PT dan juga di email untuk kelengkapan datanya. Dan untuk yang nanti yang mendapatkan merchandise itu nanti akan berbarengan pada saat hari Rabu depan, sekalian GoPay-nya nanti akan kita kirimkan juga. Sebentar, ini sepertinya ada chat ya. Kita lihat dulu. Ada chat ini. Oke, ini dari Bapak Fernando ya, konfirmasi. Baik, apa saya share lagi untuk yang feedback formnya? Jika masih ada pertanyaan, kita masih menunggu ya untuk Bapak dan Ibu. Bisa langsung di kolom chat atau nanti juga bisa di-emailkan ke tim masing-masing dari IPNet. Mungkin bisa dikontak ke AM-nya juga. Baik, mari saya akhiri dulu untuk acara virtual event Juniper IPNet pada siang hari ini. Semoga dengan adanya webinar pada hari ini dapat melengkapi kebutuhan atau mendapat informasi terbaru mengenai SDWN dengan teknologi 128T, dan siapa tahu bisa berguna. Kalau memang nanti ada perusahaan yang mau POC atau apa, juga bisa kontak ke tim IPNet masing-masing. Dan semoga dengan adanya webinar ini kita lebih bisa memperkuat kerjasama antara Juniper IPNet beserta dengan para partner dan juga user sekalian. Baik, saya mohon pamit dulu, undur diri. Sampai jumpa nanti di acara virtual event selanjutnya di tahun 2021 ini. Saya Meta selaku perwakilan dari IPNet Talk Solusindo mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join di acara webinar ini dari awal hingga akhir. Dan nanti untuk GoPay saya ingatkan lagi, bisa di email ya langsung ke saya, nanti ditunggu sampai Jumat 26 Maret. Akhir kata, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan apabila tadi mungkin ada yang kesulitan masuk ke link hari ini atau gimana, saya minta maaf jika ada salah kata. Oke, sampai jumpa di acara Juniper IPNet Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.